Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama. Rapat besar tanggal 1 Juni 1945. Waktu, tempat, Gedung Tio Sangi In, sekarang Departemen Luar Negeri. Pembicaraan tentang dasar negara lanjutan. Acara, pembicaraan tentang dasar negara Indonesia lanjutan. Ketua, Dr. ART Rajiman Widyodiningrat. Anggota, Soekarno. Paduka Tuan Ketua yang mulia. Sesudah 3 hari berturut-turut, anggota-anggota Dokoritsu Zunbi Toisakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapatkan kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokoritsu Zunbi Toisakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf beribu maaf, banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofik grondslag daripada Indonesia Merdeka. Filosofik grondslag itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Merdeka buat saya ialah political independent, political onafhankelijkheid. Apakah yang dinamakan political onafhankelijkheid itu? Tuan-tuan sekalian, dengan terus terang saja saya berkata, tatkala Dokoritsu Zunbi Toisakai akan bersidang, maka saya di dalam hati saya banyak khawatir kalau banyak anggota yang saya katakan di dalam bahasa asing Zwaarzichting akan perkara yang kecil, Zwaarzichting sampai kata orang Jawa jelimet, memilih dengan sangat cermat. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan. Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakah isinya? Samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya. Alangkah berbedanya isi itu jikalau kita berkata, sebelum negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, itu selesai, sampai jelimet. Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian, kenapa Saudi Arabia merdeka? Padahal 80% dari rakyatnya terdiri dari kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu. Bacalah buku Armstrong yang menceritakan tentang Ibnu Saud. Di situ ternyata bahwa tatkala Ibnu Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari, otomobil Ibnu Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu. Toh Saudi Arabia merdeka. Lihatlah pula jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat, Soviet Rusia. Pada masa Lenin mendirikan negara Soviet, adakah rakyat Soviet sudah cerdas? 150 million rakyat Rusia adalah rakyat musik yang lebih dari 80% tidak dapat membaca dan menulis. Bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoy
dan Fulop Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan. Maaf paduka Tuan Zimugyo Kutio, berdirilah, saya punya bulu. Kalau saya membaca, Tuan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya. Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Tepuk tangan riuh. Saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33, saya telah menulis satu risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu, telah saya katakan bahwa kemerdekaan, political unhandcled, political independent, tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberang jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. Ibnu Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam, one and only, kata Armstrong di dalam kitabnya. Ibnu Saud mendirikan Saudi Arabia merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riyadh dengan 6 orang. Sesudah jembatan itu diletakkan oleh Ibnu Saud, maka di seberang jembatan, artinya kemudian daripada itu Ibnu Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang yang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca. Orang yang tadinya bergelandangan menjadi non-madon, yaitu orang Badui, diberikan pelajaran oleh Ibnu Saud, jangan bergelandangan. Dikasih tempat untuk bercocok tanam. Non-madon diubah oleh Ibnu Saud menjadi kaum tani. Semuanya di seberang jembatan. Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Soviet Rusia merdeka telah mempunyai Debsporstov, dam yang maha besar di sungai Debs, mempunyai radio stasiun yang menyundul angkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Soviet Rusia merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak. Tuan-tuan yang terhormat, di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah Lenin baru mengadakan radio stasiun, baru mengadakan sekolah, baru mengadakan gereja, baru mengadakan Debsporstov. Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan jelimet. Dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punya semangat. Jikalau tuan-tuan demikian, dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 miliun banyaknya, 2 miliun pemuda ini menyampaikan seruan kepada saya, 2 miliun pemuda ini semua berhasrat Indonesia merdeka sekarang. Tepuk tangan riuh. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah menjadi Zweigsting, menjadi gentar, padahal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka, bahkan sejak tahun 1932. Dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang, bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka sekarang. Tepuk tangan riuh. Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia merdeka. Kok lantas kita Zweigsting dan gentar hati? Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi, Indonesia merdeka, political independent, political unhandcled, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan. Jangan gentar,
Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Hun Saikan diganti dengan orang yang bernama Condro Asmoro, atau Sumo Butio diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Butio diganti dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini sebenarnya kita telah mendapatkan political independent, political unhandled in one night, dalam satu malam. Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 miliun semuanya bersemboyan, Indonesia merdeka sekarang. Jikalau umpamanya bala tentara Dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak serta berkata, mangke rumien, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru berani menerima urusan negara Indonesia merdeka? Seruan tidak. Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini bala tentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka 1 menit pun kita tidak akan menolak. Sekarang pun kita menerima usulan itu. Sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang merdeka. Tepuk tangan menggemparkan. Saudara-saudara, tadi saya berkata ada perbedaan antara Soviet Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika, dan lain-lain tentang isinya. Tetapi ada satu yang sama, yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musik-musik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Inggris sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum age. Artinya, kalau ada kecakapan yang lain, tentu lebih baik. Tetapi manakala suatu bangsa telah sanggup mempertahankan negaranya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara, semua siap sedia mati mempertahankan tanah air Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap sedia masak untuk merdeka. Tepuk tangan Rio.